Hai teman-teman, kita ketemu di channel ini. Bagi kalian yang menemukan channel ini atau tidak sengaja mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Sebenarnya channel ini memang sudah lama ya, tetapi dengan berbagai keadaan dan situasi yang berubah-ubah, saya memutuskan untuk membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali channel ini. Seperti yang kalian lihat di video ini adalah tutorial ya. Sebenarnya ini adalah tutorial bagaimana caranya membuat art style yang mungkin teman-teman juga udah banyak melihat di sosmed ataupun biasanya dari Twitter. Ya, dari Twitter itu banyak sekali jasa yang menyediakan pembuatan art seperti yang saya contohkan ini. Nah, kembali lagi untuk channel ini. Dulunya channel ini sebenarnya aktif. Pertama, saya membuat channel ini berisi konten untuk jalan-jalan ya, entah itu bersepeda ataupun jalan-jalan dimanapun, seperti wisata ataupun yang lainnya. Nah, kemudian saat itu YouTube masih tidak seperti sekarang dengan persyaratan monetize yang A, B, C dan sebagainya. Dulu apapun yang kita upload bisa dimonetize. Nah, dulu saya juga sempat untuk mengupload sebuah acara TV. Ya, dipotong-potong, acara TV lucu, lebih tepatnya di acara TV Jepang ya, di reality show atau variety show. Nah, dulu sempat ini membeludak subscribernya. Jadi mungkin bisa kalian lihat juga jumlah subscribernya sudah memenuhi syarat ya sebenarnya, tapi lama-kelamaan berkurang karena dalam channel ini tidak aktif atau sudah jarang upload konten baru. Kadang saya sendiri juga bingung mau diisi konten apa ya, karena ada yang bilang channel yang sudah pernah ditolak untuk monetize bakal sulit lagi. Saya nggak tahu itu sebenarnya sesuatu yang benar atau hanya sebuah asumsi aja. Tapi di sini sangat sayang ya buat channel lama. Ini channel mungkin saya buat sejak 2010 atau 2009 ya. Nah, rencananya ke depannya channel ini akan saya buat untuk membuat tutorial membuat simple art atau drawing ya, gambar ya, untuk kalian yang memiliki iPad. For your information, di sini iPad yang saya gunakan bukanlah iPad Pro ataupun iPad Air, tapi iPad reguler, iPad yang biasa banget ya, iPad yang paling murah. Yang penting sudah support Apple Pencil. Jadi seperti yang dikatakan David Gadgetin ya, kegunaan tablet itu akan sangat lengkap jika kita menggunakan stylusnya sekalian ya. Jadi potensi atau performa tablet atau khususnya iPad ya, ini akan sangat berguna jika kita memiliki stylusnya. Yaitu terserah ya stylusnya, kalian mau stylus dari luar atau stylus dari Apple sendiri. Nah, di sini saya menggunakan stylus dari Apple atau Apple Pencil generasi 1, karena memang untuk iPad reguler hanya support pada Apple Pencil generasi 1. Nah, jika kalian penasaran apa sih bedanya Apple Pencil generasi 1 dan generasi 2, sebenarnya kegunaan utamanya ya sama ya, untuk sebagai stylus untuk menggambar, untuk menulis notes dan sebagainya. Tapi untuk generasi 1 ini cara ngecasnya yang aneh, yang sedikit aneh. Kita harus membuka tutup pensilnya itu untuk dicolok di colokan lightning yang ada di iPad ya. Jadi ngecasnya ada di situ. Dan sebenarnya ngecasnya juga tidak lama loh. Itu ngecasnya cepat banget untuk mencapai 100%. Jadi biasanya jika sudah 10% itu saya ngecas mungkin hanya 15 menit, hanya 15 menit itu udah mencapai 90%.
Itu bukannya baterainya drop atau apa ya, tapi memang Apple Pencil itu cepat ngecharge-nya. Nah kemudian untuk yang Apple Pencil generasi 2 itu lebih canggih lagi ya cara ngecasnya. Dia menggunakan magnet atau elektromagnet yang tinggal ditempel aja di atas iPad-nya. Yang support adalah iPad Air dan iPad Pro. Nah bagi kalian yang ingin mencoba iPad, saya sarankan jika memang dana mepet, kalian bisa membeli iPad reguler ya. Itu harganya masih masuk akal. Nanti kalau udah ke iPad Air ataupun iPad mini yang terbaru pun itu harganya juga masih kurang ya. Maksudnya kurang masuk akal untuk saya sendiri yang notabene adalah tim mendang-mending ya. Jadi daripada beli ini mending beli ini. Nah seperti itu. Jadi saya sarankan untuk beli iPad reguler aja, meskipun layarnya itu bukan full laminate. Full laminated itu antar layar utama dengan kacanya itu ada jarak. Jadi untuk menggambar itu jika kalian meletakkan ujung pensilnya itu nanti akan terlihat ada jarak antara kaca iPad-nya dengan layar utamanya yang ada di dalamnya. Berbeda dengan iPad mini, iPad Air dan iPad Pro itu udah full laminated. Jadi layarnya itu bener-bener nempel ya, jadi enak buat menggambar. Tapi kembali lagi, jika kualitasnya bagus pasti harganya juga ikut bagus juga ya, jadi ikut naik juga. Oke baiklah, jadi untuk di channel ini kedepannya saya ingin mereview beberapa aplikasi yang bisa digunakan di iPad. Contohnya seperti Office, jadi aplikasi Office apa yang cocok dan lain sebagainya. Mungkin nanti juga ada tips dan trik mengenai iPad dan yang lainnya. Sebenarnya tujuannya ya hanya ingin menghidupkan kembali channel ini. Tapi saya sendiri juga masih berpikir juga ya untuk menghidupkan kembali channel ini. Soalnya untuk konten iPad mungkin nggak akan bisa rame ya, karena memang nggak semua orang memiliki iPad, tapi semua orang pasti memiliki Android gitu kan ya. Jadi mungkin nggak masalah juga sih, meskipun nanti nggak rame. Memang tujuan saya kan hanya menghidupkan kembali channel ini yang diperuntukkan untuk ya mereka yang menginginkan atau yang butuh informasi dari channel ini mengenai iPad atau Apple. Karena kadang saya melihat channel-channel mengenai iPad ya, itu kebanyakan pasti ownernya itu cewek ya biasanya, dengan dekorasi meja yang estetik dan cute dan lain sebagainya. Mungkin untuk saya sebagai cowok mungkin dekorasinya ya apa adanya, dengan menitik beratkan pada tutorial. Nah tutorial ini sebenarnya ini ada screen recordingnya, tapi saya nggak tahu kenapa screen recording yang saya lakukan ini gagal dan hanya menampilkan 5 menit terakhir ya, padahal ini dari awal saya membuatnya supaya bisa dilihat melalui screen recording yang sudah saya simpan. Ternyata setelah saya klik simpan itu tidak tersimpan semuanya ya, yang tersimpan ya hanya rekaman ketika saya live untuk menggambar ini. Ya baiklah teman-teman, itu saja dari saya. Semoga channel ini nanti bisa terus update ya dengan kesibukan-kesibukan yang saya lakukan. Baiklah, silahkan di subscribe jika kalian tertarik dan diabaikan saja ya jika tidak tertarik. Oke, dari saya sekian. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.